Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Puspitasari. Saya dari kelas 1A AM dengan NIM 20651022 mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menyampaikan dan mengulang materi pada topik 4, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Fungsi-fungsi manajerial menurut Henry Fayol yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Beberapa pendapat para ahli manajemen tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu Henry Fayol, Luther Gulick, George Terry, Ernest Bell, Coons and O'Donnell, William Lee, William Newman, dan James Stoner. Jadi, fungsi manajemen menurut para ahli yaitu ada 10. 1. Forecasting. 2. Planning termasuk budgeting. 3. Organizing. 4. Staffing atau assembling resource. 5. Directing atau commanding. 6. Leading. 7. Coordinating. 8. Motivating. 9. Controlling. 10. Reporting. Yang dimaksud dengan forecasting yaitu meramalkan atau memperkirakan perencanaan-perencanaan. Yang diramalkan itu menentukan laba dengan melihat ketentuan yang tahun lalu. Planning itu perencanaan, termasuk budgeting. Budgeting itu menganggarkan biaya, memperkirakan biaya yang terjadi di masa yang akan datang. Kalau realisasinya berbeda, mau itu lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan, jadi tidak bisa memperkirakan dengan tepat. Contoh, dianggarkan 500.000, sekalinya yang digunakan hanya 300.000 saja, jadi terdapat sisa 200.000, dapat digunakan untuk yang lain. Contoh lain, biaya tetap itu seperti kayak uang kos, per bulannya 300.000. Biaya tidak tetap itu kayak pembayaran air, listrik, makan. Selanjutnya, organizing itu mengorganisasi, staffing assembling itu tuh pemberian penempatan staff, directing atau commanding itu mengarahkan, leading itu pengarahan, coordinating itu koordinasi, motivating itu pemberian motivasi, controlling itu pengendalian, reporting itu laporan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan controlling. Sedangkan fungsi yang lain sama makna tetapi beda katanya. Perencanaan atau planning adalah rencana-rencana dibutuhkan organisasi untuk menetapkan tujuan-tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Di samping itu, rencana memungkinkan 1. Organisasi dapat memperoleh dan mengikat sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah 6M. 2. Anggota organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten. Maksudnya, dapat memonitor kemajuan ketika kemajuan tidak sesuai rencana bisa dikendalikan. 3. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur. Maksudnya, dengan adanya perencanaan, kita dapat mengukur seberapa mana jauh kemajuan kita. Apabila ada kesalahan, dapat dilakukan tindakan korektif. Jadi, perencanaan atau planning adalah 1. Pemilihan penetapan tujuan organisasi. 2. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian atau organizing adalah 1. Penentuan sumber daya. 2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi, yaitu harus memiliki struktur organisasi. Jadi ada tanggung jawab yang jelas untuk memudahkan pekerjaan. 3. Penugasan tanggung tertentu. 4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu. Maksudnya, pendelegasian atau wewenang atau kekuasaan yang diartikan menyerahkan atau mendelegasikan suatu kekuasaan kepada suatu individu. Jadi, fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Fungsi personalia atau staffing mencakup kegiatan-kegiatan. 1. Pembuatan sistem penggajian. 2. Penilaian karyawan untuk promosi atau transfer. 3. Demosi dan pemecatan. 4. Latihan dan pengembangan karyawan. Pengawasan atau controlling. Semua fungsi sebelumnya tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling, atau sekarang dengan istilah pengendalian.
Pengawasan atau controlling yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Caranya itu dengan adanya sistem pengendalian internal, menjaga harta perusahaan dengan cara membentuk struktur organisasi yang jelas. Peralatan, itu ada CCTV untuk mengawasi karyawan. Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengawasan positif, dua, pengawasan negatif. Pengawasan positif yaitu mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif yaitu mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi. Fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, dari sudut proses dan dari sudut subjek. Dari sudut proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Dari sudut subjek atau bidang yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu 1. Mewakili perusahaan di bidang pengadilan. 2. Mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa. 3. Mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Kegiatan manajer untuk menghadapi masyarakat luar. 1. Mengadakan pengumuman seperti lowongan pekerjaan atau launching. 2. Menyelenggarakan konferensi, fairs, dan pertemuan. 3. Menyelenggarakan pameran. 4. Mengatur siaran melalui radio. 5. Mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat apabila akan diadakan kegiatan sosial di masyarakat. 6. Membuat analisa dari pendapat umum. 7. Menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan, contohnya menerima mahasiswa PKL. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.